Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Pastinya sehat selalu ya. Baik lagi di sini bersama saya Stefan Ivan. Di video kali ini saya akan membuat video tentang materi review pertemuan 1 hingga 6 tugas bahasa Inggris. Tidak usah panjang lebar, ayo kita tonton videonya. Di pertemuan pertama kita belajar mengenai introduction atau pengenalan diri. Ketika kita ketemu orang untuk pertama kali, apa yang biasanya kita katakan atau ucapkan? Tentunya pasti kita ingin mengetahui informasi mengenai orang yang baru pertama kali kita ketemu tersebut, ataupun juga sebaliknya, orang itu juga ingin mengetahui informasi yang ada pada diri kita. Apakah informasi-informasi tersebut ya biasanya berupa nama, alamat, pekerjaan, hobi, asalnya dari mana dan sebagainya. Ini berhubungan dengan personal information. Jadi biasanya ketika dua orang bertemu tuh ya, kita akan saling bertukar informasi pribadi, personal information. Personal information mencakup apa aja biasanya? Nama, tempat tanggal lahir, ya kan? Kewarganegaraan, nationality, alamat, umur, keluarga, pendidikan, hobi, pekerjaan. Bagaimana cara penggunaannya untuk introduction? Pertama, hal yang paling umum adalah ya kita katakan pertama kali, what is your name? Siapakah nama Anda? Atau what is your nickname? Nama panggilan Anda. Kemudian setelah nama, biasanya kita akan bertanya, how old are you? Berapakah umur Anda? Atau juga bisa menanyakan alamat, what's your address? Alamat Anda di mana? What's your telephone number? Jika kita ingin mengetahui informasi lebih dari orang yang kita tanya, kita menanyakan nomor telepon. Where are you from? Asal Anda dari mana, atau dari manakah Anda berasal? Bisa juga kita menanyakan tentang keluarga. Do you have brother or sister? Bisa juga kita menanyakan pekerjaan. Are you student or are you do you have any occupation? Pekerjaan. Menanyakan hobi. What is your hobby? What is your favorite color? Dan lain-lain sebagainya ya. Biasanya itu kita semua gunakan ketika pertama kali kita menanyakan informasi ke orang lain. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi kedua, pertemuan kedua, yaitu talk about daily activities. Di sini kita akan berbicara mengenai kegiatan sehari-hari. Ya, kegiatan sehari-hari itu biasanya cara penggunaannya dengan menggunakan simple present tense atau present simple. Biasanya formulanya itu yaitu subjek ditambah kata kerja ditambah objek ya. Contohnya I or we or they or you ya, subjeknya. Like tea, like di sini kata kerja like kata kerja, tea objek. Bisa juga kita menggunakan dengan negatif sentence, yaitu subjek ditambah do not atau does not ditambah verb tambah objek ya. Contohnya jika I kita menggunakan don't, I don't like tea. Kalau she misalkan he she it ya, she doesn't like tea. Berikutnya sama pertanyaan, kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan kita menggunakan depannya diawali dengan do atau does. Do you
subjek ya, do you or we or they or I. Jadi do you like tea? Kalau he she it pakainya does he like tea. Nah seperti itu ya. Biasanya kalau menanyakan kegiatan sehari-hari kita menggunakan simple present tense ya. Di sini present simple spelling rules. Jadi maksudnya kata kerja yang digunakan pada saat subjeknya itu orang ketiga, yaitu he or she or it. Biasanya kata kerjanya ditambahin s belakangnya. Atau jika kalau misalnya kan contoh kata kerja I, di sini I miss ya. Kalau kata orang ketiganya jadi he misses, tambahin es. I finish, kalau orang ketiganya he finishes dan sebagainya. Kemudian jika ada kata yang diakhiri huruf y ya, y, dan sebelumnya huruf mati ya, huruf konsonan ya maksudnya. Contohnya I study. Nah, ini untuk orang ketiganya he-nya nih ditambahin ies. Jadi contohnya study, I study. Nah, akan berubah menjadi he studies. He studies. I cry akan berubah menjadi he cries, ditambahin ies. Dan kemudian yang terakhir, jika sama ya, huruf akhirnya masih letter y atau y, tapi sebelumnya ada huruf vokal. Contohnya play, I play. Dia akan cukup ditambahin s saja untuk orang ketiganya. He plays atau she plays atau it plays. Jadi nggak perlu ditambahin is seperti yang sebelumnya. Kemudian biasanya untuk kalimat pertanyaan lainnya kita menggunakan 4W dan 1H ya. Who untuk menanyakan orang, what untuk menanyakan sesuatu atau pekerjaan, where untuk menanyakan tempat atau asalnya dari mana, dan why untuk menanyakan alasan. Kemudian yang terakhir how untuk menanyakan keadaan, how. Baiklah, kita lanjut ke pertemuan 3 tentang checking supply. Di sini kita biasanya berbicara untuk menanyakan stok atau menanyakan objek-objek tertentu ya. Di sini kita akan fokus ke grammar fokus demonstratif one or once ya. Ada dua, one dan once yang pakai s. How much is this necklace? Berapa harga kalung ini? Nah, necklace di sini kita bisa menggantinya dengan kata demonstratif yang one. Jadi contohnya how much is this one? One ini sebagai pengganti kalung tadi, necklace. Atau juga bisa how much is that necklace, atau kita ganti how much is that one. Necklace ini kita ganti dengan one. Kemudian juga which one, jika dibahas tanya itu kita bisa jawab the blue one. One ini sama seperti tadi, pengganti dari kalung atau necklace. How much are these earrings? Di sini kalimat plural ya, banyak. How much are these earrings? Which ones pakai s. Jadi di sini berhubungan dengan barang ya. One ini, penggunaan kata one ini reverse ya, atau merujuk ke item spesifik yang telah disebutkan di pertanyaan. Misalkan which dress do you want? Jawabannya biasanya kan I want the red one. One ini di sini mencerminkan dari dress atau baju. Which one is yours? This is mine. This one is mine. Nah, di sini barang, one ini sebagai barang.
Kalau kalimat pluralnya itu which dresses do you want? Dresses ini artinya ada banyak baju. I want the cotton ones, pakai S. Jadi kalau kalimat plural one-nya juga pakai S. I don't want the wool ones, ya, pakai S. Jadi penggunaan kata one dan ones itu bisa menggantikan barang yang telah kita sebutkan di pertanyaan tadi gitu ya. Seperti itu. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pertemuan keempat mengenai entertainment and invitation. Biasanya di sini kalimat invitation, kita akan mengundang seseorang, berarti kan kita akan menanyakan pertanyaan. Biasanya pertanyaan itu berupa request ya. Kita awali dengan bisa menggunakan 5 macam kalimat berikut. Pertama, can. Can itu digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menanyakan ketersediaan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Misalkan, can I have your pen? Could, kemudian could ya. Could juga sama, menanyakan sesuatu atau menanyakan ketersediaan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Tapi ini lebih sopan, less direct and more polite. Kalimat could ini lebih sopan. Could I have that? Could I have your pen? Sopan. Bisa juga kita menggunakan may. Sama, may juga penggunanya untuk menanyakan sesuatu atau permission. Tapi may ini yang paling formal, yang paling umum digunakan untuk orang yang kita mintain tolong. May I have your pen? Nah, bolehkah saya meminjam pulpenmu? Will, nah ini kalimat permintaan. Will juga bisa. Will kita gunakan untuk seseorang melakukan pekerjaan untuk kita. Will you go will you go to watch play? Will you go with me to watch movie? Nah, atau yang terakhir would ini paling sopan, sama penggunanya sama seperti will dan untuk melakukan sebuah permintaan paling sopan would. Penggunanya gimana? Would you like a magazine? Would you like a glass of water? Atau kalau penggunaan biasanya, oh I would like a glass of water please. Nah, seperti itu kira-kira. Berikutnya di pertemuan 5 tentang tell me about your family. Di sini kita akan menanyakan keluarga ya. Baik keluarga kita, mau kita bicara keluarga kita sendiri atau menanyakan keluarga orang. Biasanya dalam percakapan kalimat-kalimat pertanyaan yang sering digunakan seperti how many people are you in your family? Akan dijawab dengan there are 5 people in family. Kemudian pertanyaan mengenai how many brothers and sister you have? I have kalau ini satu kakak berarti I have a brother. Kalau lebih berarti I have 2 brothers. Ditambahin huruf S ya. I have 2 brothers and 2 sisters. Wow, you have a nice family. Thanks. Tell me about your family too. I have 1 daughter and 2 sons. Nah, kalau 1 tidak perlu tambah S, tapi kalau 2 nih harus ditambahin S. Karena kan plural kalau 2. Wow, you have a nice family too. Nah, seperti itu. Kalimat-kalimat umumnya dalam percakapan ya. Di sini kita juga akan belajar mengenai present continuous tense ya. Mengenai kalimat yang sedang terjadi ya. Are you living at home now? Now ini artinya sekarang. Nah, untuk present continuous berarti ini kalimat kerjanya harus ditambahin ing. Are you living? Yes, I am atau no I'm not. Is your sister working for the government? Apakah kakak perempuanmu, saudara perempuanmu sedang bekerja untuk di pemerintahan government? Yes, she is atau no, she is not. Are Ed and Jill going
to college this year, pakai ing ya. Kalau present continuous ini selalu kata kerja ditambahin ing, dan karena untuk menunjukkan saat ini atau sekarang gitu, atau rutinitas. Bukan rutinitas, maksudnya yang sedang dilakukan, sedang dikerjakan saat ini. Where are you working now? Di mana saat ini kamu sedang bekerja? I'm not working, saat ini saya tidak sedang bekerja. What is your brother doing this day? Apa yang sedang kakakmu lakukan saat ini atau hari ini gitu. He's traveling. Dia sedang traveling atau sedang jalan-jalan. Seperti itu. Jadi kalau present continuous harus ditambahin ing. Beda dengan present simple present tense, dia tidak usah ditambahin ing. Kemudian terakhir di pertemuan 6 kita berbicara tentang routines atau rutinitas ya. Di sini akan lebih banyak menanyakan keseringan atau sering apa tidaknya kegiatan seseorang atau baik kegiatan kita sendiri seperti itu. Nah, di sini ada tingkat ya, ada kalimat tingkatannya untuk suatu keseringan atau dari always itu artinya setiap hari atau sangat rutin dilakukan, paling sering dilakukan, always, selalu. Kemudian usually, biasanya. Ini sering, ini menurun terus nih tingkatannya ya. Usually, frequently, often, sometimes ini kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. 50% tingkatannya yang rutinitas yang dilakukan. Occasionally, rarely, seldom, hardly ever, atau yang paling terakhir never berarti sama sekali tidak pernah dilakukan ya. Kalimat-kalimat ini bisa kita gunakan sebagai pelengkap dalam satu kegiatan atau rutinitas. Contohnya pertanyaan seperti ini: how often do you exercise? I lift weight every day. Saya mengangkat beban setiap hari. How often, seberapa sering kamu melakukan latihan? I go jogging once a week. Saya melakukan lari pagi sekali setiap minggu. Ini kan menunjukkan rutinitasnya. Bisa dilakukan setiap hari, seminggu sekali. I play soccer twice a month, 2 kali sebulan. Saya bermain sepak bola 2 kali sebulan. I swim about 3 times a year. Saya berenang 3 kali setiap tahunnya. I don't exercise very often. Saya jarang melakukan kegiatan ya, very often ya. Tentunya pertanyaan, do you ever watch TV in the evening? Yes, I often. Nah, penggunaannya baru bisa dipakai nih, often, watch, sebelum kata kerja. I often watch TV. I sometimes, kadang-kadang. I sometimes watch TV before bed, sebelum tidur. I hardly ever, saya jarang-jarang. Atau I never watch TV, never, tidak pernah. Jadi ada tingkatannya, seberapa sering rutinitas itu dilakukan gitu, kegiatan kita ya. Demikian video singkat yang mungkin banyak kekurangannya dari review kali ini. Mohon maaf ya sebelumnya jika ada salah-salah kata. Saya Stefanus Ivan mengundurkan diri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya.